Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan masalah hijrah. Hijrah itu kunci utamanya adalah dia solusi. Jadi hijrah itu sama dengan solusi. Artinya orang pergi atau melaksanakan hijrah itu karena dia banyak mendapatkan solusi. Tidak hanya masalah duniawi tapi juga masalah dini terkait dengan masalah agamanya. Nah, oleh karena itulah Imam Syafi'i pernah menyatakan dalam syairnya, safir fa fis safari khamsu fawaid tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa suhbatu majidi, katanya. Safar kalian. Karena dalam safar itu akan ada 5 faedahnya. Tafarruju hammin, menghilangkan kegalauan. Kita liburan kemana? Ke Tangkiling. Itu yang paling dekat. Lihat sungai hitam, danau hitam di Kereng Bangkirai, ada yang merah. Tapi kalau ingin jauh lagi, tafarruju haminnya kemana? Ke Banjarmasin, menghilangkan kegalauan selama penat bekerja. Yang punya duit lebih ke Jawa sana banyak, lihat candi dan seterusnya, ke Monas. Duitnya lebih ke Singapura, Hong Kong, ada yang pergi ke Eropa dan seterusnya, dan juga melaksanakan ibadah umroh. Nah, tafarruju hamin waqtisabu ma'isyah, ini kita ambil dulu dari perkataan Imam Syafi'i, karena beliau tidak hanya ahli fikih, tidak hanya ahli usul, tapi juga penyair. Ada yang secara khusus menghimpun syair-syairnya Imam Syafi'i dalam bentuk diwan, namanya Diwanul Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, waqtisabu ma'isyah. Kenapa kalian pergi meninggalkan kampung halaman? Nyari duit, merubah nasib. Karena itulah saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini 99% bukan asli orang daerah. Seandainya ditanya, kenapa kok ada di Palangkaraya? Kenapa di Kalimantan? Apa jawabannya? Merubah nasib. Iktisabu ma'isyah. Yang ketiga adalah ilmin, nyari ilmu. Saya dulu 6 tahun di Bangil, nyari ilmu kan gitu ya. Sama Ustadz Zuhri dulu di Bangil kita. Ustadz Zuhri dari Lamongan. Saya asli sini tapi ke Bangil, habis itu ke Lipia Jakarta. Habis itu ke Madinah. Nah, semuanya apa orang pergi ini? Nyari ilmu. Kemudian juga wa adabin, kata Imam, nyari adab perilaku orang yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga ada istilah hormatilah kearifan lokal, bahasanya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, di sini beda adat istiadatnya. Di tempat kita untuk menegur anak atau tidak ada masalah nepuk bagian belakang itu, pantat. Oh, kamu salah, dipukul punggungnya. Dan kita nggak merasa apapun. Sementara dipegang kepala, kita itu merasa terhina. Karena kepala itu kita anggap tempat yang tinggi. Jadi main-main kepala orang itu nggak boleh. Tapi beda di Arab, Pak. Jangan sampai megang punggung atau pantatnya orang Arab. Tapi megang kepalanya, dia bangga. Megang jenggotnya ini, Pak. Itu kehormatan. Jadi ketemu orang Arab, kita ingin nego dan seterusnya, pegang jenggotnya, pegang kepala itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai megang sininya. Nah, orang Indonesia itu sering nggak tahu, misalkan karena dia merasa terganggu, soft itu kena padat, suruh orang Arab maju, itu marah sekali dia. Karena bagi mereka di sini aib, kepala tidak. Sementara kita gimana? Kepala itu dipegang, kita merasa aib, sini nggak masalah. Nah, itu namanya adab.
berbeda satu dengan yang lain, ya juga kita perlu perhatikan. Nah, yang kelima, suhbatu majid. Kita dapat sahabat orang-orang baik itu terkadang tidak di kampung halaman kita, Pak. Kita dapat bersahabat orang-orang baik itu tatkala kita safar. Oh, di sini saya dapat ini, ketemu fulan, ketemu kiai, ketemu rekanan yang kemudian diajak berbisnis dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian juga dilakukan oleh para ulama. Hampir semua ulama itu dalam biografinya ada yang disebut dengan rihalat, rohalat. Mereka pasti rihlah, mereka pasti pergi. Yaitu tadi untuk 5 hal tadi. Apalagi dalam rangka mencari ilmu. Imam Syafi'i saja merubah fatwa-fatwanya di 2 tempat. Ada qaulul qadim, tatkala tinggal di Irak, kemudian dia safar ke Mesir, lalu merubah sebagian fatwanya tatkala di sana. Enggak ada qaulul qadim dan qaulul jadidnya. Saya membaca melengkapi penjelasan tadi dari kitab Arba'in Nawawi. Ini hadis pertama itu masalah hijrah. Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Di sini dijelaskan bahwa Ibnul Arabi mengatakan ulama membagi safar manusia di muka bumi ini menjadi 2 jenis. Jadi orang pergi itu dari satu tempat ada yang ditinggal. Karena hijrah itu pasti ada tarkun namanya. Ada yang ditinggal. Kemudian tolab, ada yang dituju. Dan itu pasti terjadi. Yang namanya safar, yang namanya hijrah, ada yang ditinggal dan ada yang dituju. Safar atau bepergian atau hijrah dalam pengertian tarkun, meninggalkan sesuatu itu ada 6. Pertama, al-hijrah min daril harbi ila daril Islam. Kita keluar dari negeri yang penuh dengan peperangan menuju negeri Islam yang penuh dengan kedamaian. Seperti Nabi SAW yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Hampir semua aktivitas Nabi tatkala berada di Mekah itu mengundang konflik, walaupun Nabi tidak ingin konflik, tapi membuat orang tidak suka dengan apa yang dilakukan Nabi. Sampai Nabi kemudian sebelum ke Madinah sudah berhijrah sebagian sahabat kemana? Ke Habasyah 2 kali bahkan. Dakwah terjepit, para sahabat disiksa. Mau menyampaikan sesuatu kebenaran, banyak yang nolak. Nah, beda tatkala Nabi berada di Madinah. Leluasa, pengikut sudah banyak, muhajirin dan ansor. Kalau di Mekah kan SDM-nya hanya orang Mekah. Tapi begitu hijrah ke Madinah, SDM-nya tambah orang-orang ansor, Yathrib sebelumnya. Di situ Nabi didukung, dakwahnya tidak ditolak, diterima, punya wilayah geografis, sudah punya undang-undang, Quran dan Sunnah turun silih berganti, tanpa ada kendala tatkala disampaikan, sehingga Nabi meninggalkan sesuatu min daril harb ila daril Islam. Yang kedua, keluar dari negeri yang penuh dengan bid'ah. Jadi jangan kita menganggap bahwa bid'ah itu tidak punya wilayah. Ada komunitas yang kita boleh mengatakan memang banyak pelaku bid'ah di sini. Dan saya nggak bisa mengekspresikan diri dari sisi amalan sunnah. Terganggu justru. Nah, pindah aja. Di zaman kekhalifahan Abbasiyah, negara itu pernah punya ideologi Mu'tazilah. Yang sampai sekarang itu masih ada warisannya. Terutama apakah Quran itu makhluk atau tidak. Dan itu menjadi undang-undang negara dan disebarkan. Bahkan ada yang disebut dengan imtihan. Imtihan itu bentuk ujian kepada para ulama sunnah pada saat itu. Mereka dipanggil, mereka dikumpulkan, lalu dikasih imtihan. Ditanya,
kamu masih mengakui Quran itu sebagai kalam Allah dan kalam itu sifat. Sehingga kalau kalam itu sifat, dia nggak boleh kita anggap sebagai makhluk. Karena kalam itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh berlindung diri dengan kalam Allah. A'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung kepada Allah dari kalam-kalam Allah, kalimat Allah yang sempurna. Kalau itu makhluk, nggak boleh kita berlindung kepada makhluk. Sehingga ulama pada saat itu, karena ideologinya seperti itu, bid'ah dalam masalah akidah pada saat itu, sampai ulama seperti Imam Ahmad dan seterusnya itu disiksa. Karena dia berkeyakinan. Bahkan diarak, Pak. Penyiksaan sangat luar biasa. Penistaan terhadap ahlus sunnah pada saat itu. Nah, kalau kita nggak mampu sabar terhadap negeri yang penuh dengan bid'ah itu, ya pergi saja, nyari tempat lain. Kemudian yang ketiga, meninggalkan negeri yang didominasi oleh hal-hal yang haram. Wah, itu daerahnya narkoba, Pak. Pernah nggak kita dengar satu wilayah yang kemudian divonis itu penyebaran narkoba di situ? Maksiat luar biasa. Jadi orang itu hidupnya dari maksiat. Yang dijual itu dari satu maksiat ke maksiatan yang lain. Narkoba bebas, minuman keras bebas, seks bebas, LGBT bebas. Wah, nggak bisa kita hidup seperti ini. Cari tempat lain. Yang keempat, menghindari dari tekanan fisik. Jadi diteror kita di situ, dilempar rumah kita, dipaksa kita, kalau enggak digebukin. Kebayang enggak satu negeri mayoritas pelakunya homo, LGBT. Itu zamannya kaum Nabi Lut, Pak. Jangan dikira tidak bisa mayoritas kalau ajaran seperti ini dibiarkan. Jadi luar biasa LGBT itu sekarang. Kita dulu punya anak perempuan, kita pesan sama mereka, hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Sekarang kita punya anak laki pun kita khawatir, Pak. Hati-hati kamu dipacari kawanmu sesama jenis. Jadi ada sebagian anak-anak sekolah sekarang itu, kalau kita tidak waspada, sekali-sekali ada razia HP, Pak. Karena ternyata ada sebagian yang kemudian masuk komunitas gay. Dan itu SMP. Nah, ini kalau nggak hati-hati kan bisa mayoritas mereka. Sehingga orang yang tidak gay bisa diperlakukan secara fisik. Hampir semua kejahatan yang terkait dengan mutilasi, Pak. Mayat yang dipotong-potong setelah dibunuh. Itu hampir semuanya karena masalah pacarnya diambil orang. Dan pacarnya itu laki. Dendamnya itu jauh lebih besar lagi. Di zaman Nabi Lut saja itu terjadi, Pak. Nabi Lut itu kedatangan tamu 2 orang. Ganteng sekali. Diserbu rumahnya, Pak. Level Nabi itu diserbu rumahnya. Nabi Lut pada saat itu juga khawatir nih dapat tamu ganteng sekali. Karena yang tamu itu adalah malaikat. Jangan ganggu dhaifi, katanya. Ini tamuku jangan diganggu. Kalau kamu memang orang yang bersih. Sampai Nabi Nuh mengatakan, anakku yang perempuan itu jauh lebih baik bagi kalian. Sampai seperti itu, Pak, kalau orang sudah membiarkan LGBT ini. Bahkan hukum Islam terhadap LGBT itu jauh lebih keras dibandingkan zina. Cuma nanti dalam bab fikih masalah liwat homoseksual itu, sebagian hukumnya itu dilempar dari gedung bertingkat, Pak. Kalau ada gunung paling tinggi, mereka diterjunkan dari sana, itu hukumannya. Sedangkan kalau zina dia masih gadis atau perawan kan dicambuk 100 kali. Jadi kalau hukuman seksual, homoseksual jauh lebih berat lagi. Dikiaskan kepada kaum Sodom yang kemudian dihancurkan dengan membalikkan bukit-bukit serta gunung yang membuat mereka hancur. Sehingga sebagian, ya mereka juga harus diperlakukan seperti itu. Nah yang kelima, keluar dari negeri yang kotor, AIDS, penyakit di situ banyak. Kemarin mungkin COVID ya, menghindar gitu. Ini wilayah kok COVID semuanya.
Nah, yang keenam adalah keluar dari negeri yang penuh dengan gangguan terhadap harta kita. Banyak begal, Pak. Nggak ada barang kita yang tidak hilang setiap hari di situ. Minimal sendal. Tapi hampir selalu hati-hati motor, hati-hati. Semuanya nggak ada yang lepas. Itulah pengertian hijrah dalam makna tark, meninggalkan. Nah, yang kedua adalah tolak, nyari sesuatu. Ini ada yang ditinggal. Sekarang ada yang dicari. Dan yang dicari itu mesti yang baik dan positif. Itu ada pada 9 hal. Nomor 1, bepergian untuk mencari pelajaran. Iktibar, siru fil ard. Itu perintah Quran. Berjalanlah di muka bumi, fanduru. Perhatikan, ambillah pelajaran. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat zalim. Yang kedua, pergi menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pasti orang itu ingin menunaikan ibadah haji dan dia tolak pergi ke sana. Yang ketiga, pergi dalam rangka berjihad di jalan Allah. Di manakah letak Badar dibandingkan dengan posisi kota Madinah? 500-an kilo, Pak. Jauhnya. Jadi itu medan Badar. Adapun perang Uhud dalam kota dia. Hanya pinggir kota Madinah. Karena itulah para veteran Badar yang disebut dengan Ahlul Badar. Itu veteran perang Badar. Itu sudah dijamin oleh Nabi. Bahasa kita sekarang, mereka sudah mendapat kekebalan hukum. Karena prestasi mereka terlibat dalam perang Badar itu. Sehingga Nabi khusus mengatakan kepada Ahlul Badar, if'alu masyi'tum. Kalian berbuat apa saja, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Bahasa kita sekarang, ada orang-orang tertentu yang mendapatkan kekebalan hukum. Karena itulah tatkala ada Ahlul Badar yang pernah bersalah, itu pasti diampuni dosanya. Oh, ini Ahlul Badar dia. Nah, ini Badriyun atau Badriyun. Nah, dulu gimana medan sejauh itu harus ditempuh kecuali dengan safar. Yang keempat, tolak dalam rangka mencari penghidupan. Orang sampai rihlah, pergian. Kira-kira negara kita ini paling banyak mengirim ke negeri mana, Pak, untuk nyari duit? Dan rata-rata yang nyari duit itu perempuan. Oh, aneh kan? Kita ngirim TKW. Paling dekat kan ke Malaysia. Habis itu ke Hong Kong. Habis itu ke negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi yang paling banyak. Tapi kalau ada masalah TKW, yang paling banyak disorot itu negara Arab. Wah, gini-gini. Padahal sama saja, kalau ada kesalahan itu di Malaysia juga ada, di Hong Kong juga ada. Cuma karena kesan kita negara Arab di negara Islam, kalau ada masalah, akhirnya itu yang membuat dia lebih viral dibandingkan kasus-kasus yang terjadi di tempat yang sangat dekat. Walaupun persoalan TKW itu rata-rata sama saja kalau terkait dengan adanya persoalan. Nah, kenapa kita harus pergi ke negara-negara itu? Ingin merubah nasib. Nah, kemudian yang kelima, pergi dalam rangka berbisnis secara khusus, berdagang dia. Kalau tadi nyari penghidupan, belum tentu caranya berdagang. Tapi yang kelima ini niatnya bisnis memang. Bisnismen dia. Yang keenam, mencari ilmu. Yang ketujuh, mencari tempat-tempat yang mulia untuk dikunjungi. Manakah tempat yang mulia? La tusyaddur rihal ila thalathati masajid. Kalian tidak digesa, tidak dianjurkan melaksanakan rihlah kecuali kepada 3 masjid. Kunjungilah 3 masjid. Masjid hadza, kata Nabi, masjidku ini, salat di situ pahalanya 1000, Pak. Lalu Masjidil Aqsa, salat di situ 500 pahalanya. Wa Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Karena itulah orang Indonesia punya program Arba'in namanya. Kalau sudah pergi ke Madinah, tinggal di sana tidak boleh kurang dari 8 hari. Karena selama 8 hari itu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, tidak boleh putus. Selama 5 kali. Nah, 5 kali 8 jadi arba'in.
Sehingga disebut dengan sholat arbainan. Walaupun arba'in ini bisa dilakukan di tempat kita sendiri. Masalahnya ada sebagian yang kemudian memahami secara keliru. Niat kita beribadah di tempat itu memang fadilah dan keutamaannya besar. Tapi jangan kemudian merasa karena saya sudah mengoleksi pahala yang besar selama umroh, selama haji di Mekah dan Madinah, sehingga tatkala saya pulang kampung saya sudah punya tabungan. Lalu nggak sholat lagi, Pak. Nggak sholat lagi dia ke masjid. Kenapa? Udah nabung, saya udah banyak, dihitung pahalanya. Kali berapa hari. Karena itu ada yang punya kebijakan di beberapa wilayah yang saya tahu, kayak di Sulawesi itu, ada semacam perda bahwa semua jamaah haji itu wajib sholat di masjid, Pak. Jadi mereka mengatakan, loh dulu kan sudah, waktu haji kan sudah semangat nih. Jangan sampai pulang kampung nggak semangat. Banyak hajinya di kampung itu, masjidnya tetap sepi. Lalu bikin perdanya, seluruh jamaah haji harus ke masjid. Jadi sekali lagi, tadi yang ketujuh ini, tempat-tempat yang mulia untuk dikunjungi itu masjid, Pak. Bukan kuburan. Kalaupun ada kuburan, ada masjidnya dulu yang kita niatkan. Jadi niatkanlah pergi ke tempat mulia itu adalah masjid-masjid. Masjidnya dulu. Oh, ke masjid ini, ke masjid ini, ke masjid ini, ke masjid ini. Nah, bonusnya makam. Yang kedelapan, pergi menuju perbatasan wilayah untuk berjaga-jaga. Dulu gimana kita mengukur ini wilayah Islam, ini wilayah daerah? Karena memang nggak ada alatnya. Kita akan diserang musuh, gimana? Perlu nggak kita radar dan seterusnya? Kan nggak ada dulu. Sehingga tempat yang mungkin masuk musuh itu menyerang, kita bikin orang yang untuk menjaga perbatasan. Itu yang disebut dengan ribat namanya. Yang terakhir, ini luar biasa pahalanya, mengunjungi saudara kita seiman yang beda kampung. Nah, itu luar biasa, Pak. Pergi ke Banjar itu niatkan ada satu keluarga kita muslim. Karena secara khusus Nabi mengatakan, saya akan mengutus seorang malaikat yang akan bertanya, mengklarifikasi kepada orang yang mengunjungi saudaranya fillah. Apakah engkau memiliki harta yang ingin engkau urus dengan saudaramu itu? Ditanya oleh malaikat, dia menjawab, tidak. Aku berkunjung ke situ cinta karena Allah. Gak ada niat duniawi sama sekali. Maka apa kata malaikat itu? Ketahuilah bahwa sebenarnya aku utusan Allah menyampaikan kabar kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Jadi kunjungilah saudara kita yang jauh, tidak harus selalu terkait dengan masalah duniawi, murni kunjungan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.